A few moments later. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Joyce Grisha Borluman Teruan dengan NIM 250416017 Prodi Sistem Informasi dan Fakultas IT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal yang saya kerjakan dari web HackerRank. Dan pada soal kali ini saya akan menjelaskan dengan dua soal yang memiliki tingkat kesulitan easy dan medium. Dan pada tingkat kesulitan easy saya akan mengerjakan soal dengan judul list, dan pada tingkat medium saya akan mengerjakan soal dengan judul write a function. Dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS pemrograman dari dosen pengampu Bapak Alexander Sibero MCom. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang soal dengan tingkat kesulitan easy dengan judul list. Yang pertama itu if name sama dengan main, yang artinya adalah item Python standar untuk memastikan kode hanya dijalankan jika file dieksekusi langsung. Yang lalu setelahnya n sama dengan in input, yaitu membaca input pertama sebagai integer n yang menunjukkan jumlah perintah yang akan diproses. Input membaca string dari stdin dan in mengonversinya ke bilangan bulat. Lalu mylist sama dengan kurung siku, yang artinya membuat list kosong bernama mylist yang akan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen. For in range n, yang artinya loop yang berjalan sebanyak n kali untuk setiap perintah. Line sama dengan input strip split. CMD sama dengan line kurung siku 0. Input strip membaca baris input berikutnya, menghilangkan spasi di awal atau akhir, lalu split akan membaginya menjadi list kata-kata. CMD sama dengan line kurung siku 0, yaitu mengambil kata pertama sebagai perintah komen sebagai insert seperti insert print. Lalu if CMD sama dengan insert mylist insert in line 1 in line 2. Jika perintah adalah insert memasukkan elemen inline 2 ke posisi indeks inline 1 dalam mylist. Metode insert menambahkan elemen di posisi tertentu, menggeser elemen lain ke kanan. Lalu elif cmd sama dengan print mylist. Jika perintah adalah print, cetak isi mylist ke layar. Ini menampilkan list saat ini dalam format Python standar, misalnya 1, 2, 3. Lalu elif cmd sama dengan remove mylist remove in line 1. Jika perintah adalah remove, hapus elemen pertama yang bernilai inline 1 dari mylist. Metode remove itu menghapus berdasarkan nilai bukan indeks. Jika nilai tidak ada maka akan error. Elif cmd sama dengan append mylist append inline 1. Jika perintah adalah append, tambahkan elemen inline 1 ke akhir mylist. Metode append menambah elemen di posisi terakhir. Elif cmd sama dengan sort mylist sort. Jika perintah adalah sort, urutan elemen mylist secara ascending atau menaik. Metode sort mengubah list secara in place atau tidak membuat list barunya. Elif cmd sama dengan pop mylist pop, yang mana jika perintah adalah pop, hapus elemen terakhir dari mylist. Metode pop tanpa argumen menghapus dari akhir jika list kosong akan error. Terus elif cmd sama dengan reverse mylist reverse. Jika perintah adalah reverse, balik urutan elemen mylist atau elemen pertama menjadi terakhir dan sebaliknya. Metode reverse mengubah list secara in place. Saya akan menjelaskan tentang tingkat kesulitan medium dengan judul write a function. Dengan pertama kita masukkan kode def is leap year. Ini mendefinisikan fungsi bernama isLeap yang menerima satu parameter year, tahun yang akan dicek. Fungsi ini akan mengembalikan nilai boolean true atau false. Leap sama dengan false, yaitu membuat variabel leap dan menginisialisasinya dengan false. Ini akan diubah menjadi true jika tahun memenuhi kriteria tahun kehabisan. Lalu if year persen 400 sama dengan 0 or year persen 4 sama dengan 0 dan year persen 100 indeks sama dengan 0. Leap sama dengan true. Ini adalah kondisi utama untuk menentukan tahun kehabisan. Tahun kehabisan jika habis dibagi 400 misalnya 2000, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, misalnya 2024 habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100, sedangkan 1900 habis dibagi 100, jadi bukan kehabisan. Operator persen adalah modulo atau sisa pembagian. Jika kondisi terpenuhi, leap diubah menjadi true. Lalu return leap.
yang mana ini mengembalikan nilai leap atau true atau false sebagai output fungsi. Komentar write your logic here, return leap, yang mana komentar ini sepertinya placeholder dari tempat coding ada return leap duplikat di sini yang tidak diperlukan karena sudah ada di atas. Karena mungkin ini adalah kesalahan copy paste, dalam kode yang benar hanya satu return yang dibutuhkan. Here sama dengan in input, print is leap here. Here sama dengan in input itu adalah berguna untuk membaca input dari pengguna sebagai string, lalu mengonversinya ke integer atau bilangan bulat dan menyimpannya di variabel here. Lalu print is leap here, yang mana itu memanggil fungsi is leap dengan here sebagai argumen lalu mencetak hasilnya true atau false ke layar. Sekian penjelasan tentang tugas UTS pemrograman saya, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah dari penjelasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kiranya ini berguna bagi teman-teman. Sekian video dari saya dan saya mengucapkan terima kasih and see you. Dadah.